Halo, bersama dengan saya kembali, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sekali lagi. Oke, masih belum beranjak dari Bandai Synclone Meet Poseidon Series. Kali ini saya menghadirkan barang lawas saya yang sudah bekas pajang juga, sama seperti Krisaur Krishna kemarin dan sebelumnya juga, yaitu adalah ini Poseidon Warrior yang bernama Skylayo. Wah, itu Skylayo. Ya, modelnya unik ya untuk Poseidon. Ini nggak ada yang sama. Untuk coba lihat di kolornya itu aja udah kayak beda-beda gitu ya, gak imbang kiri dan kanan ya. Oke, ini salah satunya yang masih dalam keadaan lepas, sama seperti saya ingin menunjukkan dulu ini. Ini adalah bagian lututnya ya. Bagian lututnya ini diecast ya, tapi yang ini plastik. Jadi ini kayak apa ya, untuk pergerakan kakinya, karena ini akan berada di bawahnya lutut ya, sedangkan ini akan berada di atasnya, di lututnya kalau yang ini ya. Oke, jadi ini adalah bentuknya ya. Model ini adalah seperti yang dilihat di sini. Ini ada lututnya sudah ada, yang ini nggak ada, yaitu nanti ini yang akan kita pasang ya. Oke, ini juga aman, Skylayo. Dia tidak pelikat, artinya saya juga heran yang seperti sebelum-sebelumnya, semua punya saya yang Poseidon sampai di Skylayo ini, itu belum ada yang dapat kabar buruk, yaitu rusak atau damage, itu belum. Kecuali yang kemarin si Horse Bayan itu memang bukan damage karena penyimpanan lama, tapi ya memang karena ratingnya jelek gitu ya, pemasangannya susah. Masa pasangnya saja bisa berjam-jam nantinya ya. Karena apa? Di post kayak gini, lepas kiri, lepas satu, ini bisa stres itu orang ya. Kalau untuk yang ini, ratingnya 5 ya. Rating 5 ini mungkin toysnya juga bagus. Tadi ketika saya pasang itu juga tidak mengalami kendala yang berarti, dalam keadaan yang masih bagus ya. Jadi ini saya recommended deh, kalau mungkinnya tidak tahu lagi nanti pada saat review ternyata terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan ya. Selain itu yang ingin saya review kembali bahwa di Poseidon series ini kurang lebih sama ya dari kemarin. Bagian soldiernya itu plastik, lalu bagian sabuknya itu plastik, helmnya plastik, dan aksesoris seperti sayap itu juga plastik. Ini juga sama. Untuk Skylayo, bahunya ini juga plastik. Ya, ini terbuat dari plastik. Sedangkan sayapnya ini juga terbuat dari plastik. Ya, jadi ini sayapnya bisa diturunkan, bisa dinaikkan seperti ini. Oh, begitu aja sih. Keren ya. Ini plastik ya. Terus kemudian sama yang ini tadi, lututnya biasanya tuh plastik. Ada yang plastik, ada yang besi sih. Kemarin tuh kalau nggak salah ada yang plastik, rata-rata plastik semua. Dan kecuali yang si Horse Bayan kemarin sudah mulai besi ya untuk lututnya. Nah, ini campuran ya. Ini plastik, ini diecast besi. Ya memang Skylayo ini harganya mungkin memang naik ya. Dari sebelumnya 4.000 yen jadi naik 4.500 yen. Ya ini juga sama, ini harganya 4.500 yen. Kayaknya memang harga yennya yang naik ya. Oke, ini juga masih belum ada Synclone Meet EX-nya ya. Kalau saya lihat itu masih belum menemukan ada rilis atau tidak. Ya mungkin bisa jadi nggak dirilis, karena di Bandai itu kalau demand-nya sedikit itu tidak akan dirilis ya. Karena Senseiya ini habis dan demand-nya masih banyak waktu itu. Jadi maka dari itu Bandai itu mengeluarkan re-release terus. Seperti yang kemarin itu Bronze Cloud itu paling disukai orang ya. Bronze Cloud Seiya, Pegasus Seiya, Bronze Cloud Dragon Shiryu itu disukai sama orang. Jadi dirilis baru terus ya. Jadi tapi kalau habis dia akan merilis baru lagi di tahun sampai 2 kali kalau nggak salah Bronze Cloud itu ya. Oke, ini Skylayo. Uniknya kalau dilihat dari dekat ya, jubahnya seperti itu, dia kilap-kilap-kilap seakan-akan bukan diecast ya kan, tetapi ini adalah diecast. Oke, kecuali yang ini ya, yang ini nggak diecast, yang ini hitung-hitung sabuknya
ya sabuknya. Cuman sabuknya itu unik dibentuk yang model gini ya. Nah, yang lain itu diecast. Oke, yang kayak dadanya itu diecast. Kalau semua diecast ya harganya ya mahal pastinya. Ya. Oke, untuk lengannya pun sama. Untuk lengannya ini, yang ini diecast, yang ini plastik. Nah, kalau ini diecast, ini kayak bahu untuk pahanya. Lalu ini jatuh. Lalu ini juga untuk apa namanya? Kakinya ini diecast semua. Oke. Sejauh ini sih oke saja. Jadi ini menarik ya, sangat menarik, dan berdirinya juga kurang lebih nggak susah. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, coba akan saya ambil yang tadi jatuh dan kita akan pasang untuk lututnya. Ya, oke, ini jatuh ya. Tadi jatuh sampai sana. Oke, karena ini diecast, nggak apa-apa. Kita akan coba pasang, ya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dalam arti setelah saya pasang, habis gitu, muncul yang lain, yang jatuh. Oke. Ini cukup dalam ya. Oke. Cukup dalam. Oh, ini lepas. Kita lihat karena saya turunkan tadi. Semoga gampang kok ya. Masanya gampang. Maka dari itu kenapa user areanya ini dia dikatakan sangat top ya. Dan dia ratingnya 5. Ratingnya dia 5. Ya, cukup bagus sih kalau menurut saya. Saya suka dengan ini. Cuman saya yang kurang sukanya itu karena unsur diecast-nya yang masih kurang gitu ya. Kalau saya ini lebih suka kalau ada diecast gitu ya. Kalau ada unsur diecast-nya tuh rasanya kok hati ini rasanya gimana gitu loh. Kalau semua kayak jubah sirah kita jadikan hanya plastik, ya kurang menarik. Yang membuat dia mahal itu adalah diecast-nya. Ya seperti kayak mainan-mainan bandai lainnya, kalau kayak Gundam dan apa, antara diecast dengan plastik pasti yang diecast itu lebih mahal. Ya, terutama Gundam yang figuration yang besar, yang ada metalnya, padahal sedikit loh metalnya, tapi harganya sudah sudah tidak masuk akal ya. Untuk Saint-Claude Meat masih bisa. Tapi itu saja yang saran saya, Saint-Claude Meat langsung pajang dan jangan mengharapkan lebih dari 20 tahun lah ya, karena pemajangan lebih dari 20 tahun ya anggap aja mainannya sudah buang gitu aja ya, beli lagi yang baru. Tapi kalau saya usahakan untuk saya simpan. Oke, mungkin Ski-Layo ini nggak banyak yang bisa saya katakan ya. Untuk pergerakannya juga banyak yang terbatas. Kecuali kalau kaki yang melengkung ke belakang itu semua rata-rata bisa ya. Kalau untuk tangan itu nggak bisa. Gerakan tangan ini tuh agak kurang ya. Karena apa? Terhalang dengan ini ya. Jadi semuanya terhalang dengan yang namanya lengan. Kecuali kalau yang bronze cloth nggak ada lengannya. Kalau silver cloth pasti ada. Nah, untuk kaki aja mungkin ini yang lebih leluasa ya. Karena dia tidak ada penyanggah kolornya. Kalau saya bilang tuh kayak penyanggah kolor di sini. Jadi ini masih bisa tendang ke depan ya. Masih bisa menyamping. Nah, terus untuk juga masih bisa nekuk. Ini kan disediakan kayak tekukan gini ya. Ini memang disediakan supaya dia bisa tekuk ke belakang. Harusnya kalau dia mau sesuai dengan filmnya ini ya harus full ya. Ini dia bisa tekuk ke belakang. Sip kan? Nih. Nah, untuk ininya kalau mau ditekuk ke bawah ini juga bisa. Nah, keren kan? Jadi seakan-akan dia bisa mengikuti alurnya ini ya, keren kan itu ya. Yang lain sih nggak bisa banyak berbuat sih ya, tapi kalau menurut saya ini sudah paling oke. Silakan ini dilihat up close ya. Tadi kan sudah up close ya, sekarang tak lihat kan up close
Nih, keren ya. Oke, sekarang bagian atasnya. Nih, keren ya. Mantap. Dia memang modelnya tidak imbang kiri dan kanan gitu ya. Tetapi paling tidak kalau untuk bahu imbang tuh saya sudah senang gitu ya. Daripada kalau ini lebih oke ya kan, jubah tuh bisa keren. Ini bisa terus ke bawah, terus ke atas. Ya, ini juga bisa ke bawah, bisa ke atas. Oke, lalu dilihat ini. Ya, seperti ini belakangnya. Ya, ke atas, ke bawah. Oke, pemasangannya juga mudah dan saya lihat dia tidak banyak yang copot gitu loh untuk bagian kakinya. Nah, ini belakangnya ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini saja dulu untuk video Skilayo ini, cukup pendek tapi sangat menarik. Pemasangannya juga oke, mudah kok ya. Bisa lihat ini. Tuh kan. Oh ya. Oke, see you next video. Bye bye.